Shalom kekasih Tuhan, pagi ini kita berjumpa lagi di Inspirasi Pagi. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, dari pembacaan kita ini kita akan belajar 4 langkah yang dilakukan oleh orang kusta ini sehingga ia mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Kita akan melihat langkah yang pertama. Langkah yang pertama dilakukan oleh orang kusta ini, yaitu ia datang kepada Yesus. Di dalam ayat yang kedua sangat jelas, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, orang kusta ini datang kepada Yesus. Dia datang ke tempat yang sangat tepat. Dia tidak datang kepada dukun, dia tidak datang kepada paranormal, dia tidak datang kepada orang pintar, tetapi dia datang kepada Yesus. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Orang kusta ini lakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dia datang kepada Yesus, dia menikmati berkat Tuhan, dia melihat mujizat Tuhan, dan dia sembuh pada saat itu. Nah, kita akan lihat langkah yang kedua yang dilakukan oleh orang kusta ini. Ketika dia sudah datang kepada Yesus, langkah yang kedua dilakukan oleh orang kusta ini, yaitu dia sujud menyembah Yesus. Nah, ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia tidak datang dengan begitu saja, tetapi dia ketika ketemu dengan Tuhan Yesus, maka dia sujud menyembah Yesus. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua sangat jelas, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah kepadanya." Nah, orang kusta ini sujud menyembah Yesus, rendah hati, rendahkan diri di hadapan Tuhan, karena dia tahu bahwa dia benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan saat itu. Hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika kita datang kepada Yesus, kita harus sujud menyembah, rendah hati di hadapan Tuhan. Nah, langkah yang ketiga yang dilakukan oleh orang kusta ini untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan, yaitu ketika dia sudah datang kepada Yesus, dia ketemu dengan Yesus, dia sujud menyembah Yesus. Dan langkah yang ketiga dikatakan dia katakan dengan jujur kepada Tuhan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan begini, "Datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata." Nah, ketika dia sujud menyembah Yesus dan berkata. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini katakan dengan jujur kepada Tuhan apa yang dia butuhkan saat itu, yaitu dia membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakitnya. Dia membutuhkan kesembuhan saat itu, dan dia hanya minta kesembuhan, dia tidak minta yang lain. Nah, dia hanya minta kesembuhan kepada Tuhan saat itu. Nah, ketika dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah Yesus, dan dia berkata dengan jujur apa yang menjadi kebutuhan dia, apa yang dia butuhkan saat itu, yaitu kesembuhan yang dia butuhkan saat itu, dan dia katakan kepada Yesus pada saat itu. Nah, kita lihat langkah yang terakhir yang dilakukan oleh orang kusta ini. Nah, langkah yang keempat yang dilakukan oleh orang kusta itu, yaitu dia pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, dikatakan di dalam ayat yang kedua, kita lihat bersama-sama, "Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dan berkata, jika Tuhan mau." Nah, jika Tuhan mau, ini menunjukkan bahwa orang kusta ini pasrah sepenuh kepada kehendak Tuhan. Dia tidak memaksa kehendaknya kepada Tuhan, tetapi dia ingin agar supaya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupnya. Nah, saya percaya saat itu orang kusta itu sangat membutuhkan
kesembuhan dari Tuhan. Seharusnya dia memaksa Tuhan, Tuhan jadikan saya sembuh, Tuhan sembuhkan saya. Tetapi itu dia tidak lakukan. Dia hanya pasrah kepada kehendak Tuhan. Dikatakan jika Tuhan mau, jika Tuhan mau, ini menunjukkan dia pasrah kepada kehendak Tuhan. Nah, kita masih ingat ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa dengan begitu penderitaan yang dia alami, tetapi pada akhir doanya dia mengatakan, biarlah kehendak Bapa yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kusta ini dia pasrah kepada kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan, mungkin walaupun saat itu kalau Tuhan tidak menyembuhkan dia pun, dia tetap menerima apa jawaban Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang kusta ini pasrah kepada kehendak Tuhan, maka dia melihat pertolongan Tuhan. Nah, dari firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, nah ada kesimpulan yang kita harus melihat dalam kehidupan kita. Nah, akhir-akhir ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita menghadapi banyak sekali masalah, terutama masalah COVID-19 yang kita hadapi saat ini. Namun percayalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita lakukan seperti yang dilakukan oleh orang kusta ini, dia datang kepada Yesus, dia sujud menyembah Yesus, dia katakan kepada Tuhan dengan jujur apa yang dia butuhkan, dan dia pasrah kepada kehendak Tuhan, dan mujizat Tuhan terjadi untuk orang kusta ini. Dan Tuhan yang sama pun akan melakukan hal itu dalam kehidupan kita apabila kita datang kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati kita semua.